E poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ricordatevi, 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Saudara-saudari, khususnya umat paroki Kelapa Gading, dan pada umumnya umat Uskupan Agung Jakarta yang saya cintai, kita sudah mengetahui sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus kepada seluruh umat beragama di seluruh dunia pada tanggal 3 Mei 2020 mengajak seluruh umat beragama di dunia ini melakukan puasa dan doa untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon rahmat pengampunan, berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir, kehidupan pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, Uskupan Agung Jakarta dan diteruskan Paroki Kelapa Gading ini mengajak seluruh umat beriman untuk melakukan doa dan puasa. Berpuasa dari sebelum terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya atau dilakukan sepanjang hari, dan kemudian berdoa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Uskup, doa yang dibuat oleh Bapak Uskup untuk kita semuanya, memohon kepada Allah Yang Maha Kasih agar berkenan untuk segera memberikan rahmat dan berkat-Nya, pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini akan dipulihkan kesehatannya, dipulihkan kehidupannya, dipulihkan kebersamaannya. Oleh karena itu, umat Paroki Kelapa Gading dan umat Uskupan Agung Jakarta juga mari bergerak bersama-sama untuk menolong bagi saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, berbuat amal kasih dengan ikhlas dan tulus sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, pertolongan kita bagi sesama akan menguatkan mereka semuanya. Maka mari kita jalankan bersama-sama, bersimpuh di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh umat beragama dimanapun juga, memohon belas kasih Allah, memohon rahmat pengampunan, berdoa dan berpuasa, berbuat amal kasih, dan demikian Tuhan pasti akan segera menyelesaikan wabah COVID-19 ini, kehidupan akan dipulihkan, dan kebersamaan akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, Bapak Ibu, muda-mudi dan saudara semua yang terkasih, seperti telah disampaikan melalui surat edaran mengenai puasa dan doa bersama serentak di seluruh dunia sesuai dengan ajaan Paus Fransiskus dan juga oleh Higher Committee Human Fraternity dari Abu Dhabi, ya, itu mau bersama antar umat beragama berdoa bersama untuk supaya Tuhan cepat lebih membantu kita untuk mengambil corona ini, ya. Juga Bapak Uskup dari Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suaryo, itu juga menanggapi dengan baik. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulangi, sudah ada surat edaran. Jadi nanti hari Kamis tanggal 14 Mei, ya,
akan juga disiarkan doa bersama dengan dan juga misa suci ya jam 9 siang ya, Kamis itu jam 9 siang ya. Saya tidak akan mengulang itu, tetapi saya hanya mau sedikit menambahkan begini. Saya pernah mendengar dari seorang guru didik mengenai masalah ya apa sopan santun, tetapi juga macam-macam itu mengenai kebaikan dan sebagainya. Dia pernah menceritakan begini. Dulu waktu ada banyak di dunia ini orang pada melakukan mengumbar dan memuaskan nafsu seks mereka. Itu Tuhan mengingatkan, memberikan sakit, yaitu yang disebut Raja Singa itu. Tetapi itu sudah dapat disembuhkan. Karena itu dapat disembuhkan, orang tetap aja semakin hebat lagi. Ya. Tuhan mengingatkan yang kedua, muncul penyakit yang lebih hebat daripada Raja Singa, yaitu Vietnam Rose. Ya. Nah, itu lama tidak dapat ditemukan obatnya. Tapi setelah dapat ditemukan obatnya, orang mulai lagi. Yang terakhir inilah Tuhan memberikan lagi penyakit, yaitu HIV/AIDS, yang sampai sekarang belum bisa ditemukan obatnya. Ya, saya kira ini yang anukan. Maka pertanyaan bagi saya, apakah COVID-19 ini bukan peringatan dari Tuhan untuk kita semua? Kalau menurut hemat saya jawab, kira-kira kok iya. Saya tidak menentukan, tapi menurut pandangan saya, dan saya yakin ini peringatan dari Tuhan sendiri. Sebelum ada COVID-19, di dunia ini selalu ada macam-macam bencana alam. Ya, sampai sekarang bahkan musim yang ekstrim masih berlangsung sampai sekarang. Di mana-mana ada banjir, di mana-mana ada longsor. Ya. Tetapi orang tidak peduli. Maka Tuhan memberikan peringatan yang lebih hebat, yaitu COVID-19. Itu keyakinan saya. Ya. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini bukan hanya minta kepada Tuhan menghilangkan, tetapi juga mari kita bekerja sama dengan Tuhan sendiri, yaitu kita bertobat. Kalau kita mau bertobat, saya yakin Tuhan pasti akan menarik ini. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, kita sudah diperingatkan itu. Waktu banyak bencana alam, saya sudah mengatakan ini. Tuhan mengingatkan kita. Coba di Indonesia, semua kejahatan itu ada. Sukarnya menghilangkan korupsi seperti apa. Sampai sekarang ini sukar sekali mau dihilangkan. Masih kejahatan-kejahatan lain. Bahkan kejahatan yang dulu belum pernah terjadi, sekarang terjadi. Ya, pembunuhan di antara dalam keluarga yang sadis dan sebagainya. Saat ini terjadi. Orang semau-maunya, ngomong semau-maunya, ya, menyakiti hati orang lain, membohongi orang lain, terjadi semua. Ini apa yang terjadi? Ya, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita cukup keras. Ini keyakinan saya.
Maka saya juga menganjurkan kepada kita semua umat beriman, khususnya umat Katolik, mari kita bersama-sama memperbaiki diri, bertobat. Kalau itu kita lakukan, saya yakin Tuhan akan mencabut ini. Ya. Coba baca perjalanan umat Israel yang keluar dari Mesir. Begitu setiap kali mereka berbuat sesuatu, ada Tuhan mengingatkan. Tapi begitu mereka bertobat, langsung hilang. Ya. Nah inilah yang saya kira perlu kita pikirkan. Maka saya menyampaikan bahwa kita mengadakan doa bersama, ya, yaitu pada hari Kamis itu jam 9, ya, dari rumah masing-masing bisa mengikuti kurban Ekaristi dan juga doa bersama-sama rosario maupun korokan. Ya, kita mohon kepada Tuhan bersama-sama, terutama umat beriman, bukan hanya beriman Katolik tapi juga beriman semua. Ya, kita bersama-sama, ini kita mau bersama-sama sebagai umat beriman kita melakukan bukan hanya saling tolong menolong, akan tetapi pertobatan yang lebih mendalam dari kehidupan kita sebagai umat beriman. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan umat beriman sedunia, bukan hanya umat Katolik, tetapi juga semua yang mengakui percaya kepada Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa agar supaya apa yang kita alami dalam COVID-19 ini cepat berakhir. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara terkasih, jangan lupa nanti pada tanggal 14 Mei kita berdoa, berpuasa, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.